Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moriza. Ini kartu ujian saya berasal dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya, ikuti protokol kesehatan, hindari keramaian, gunakan masker, jangan lupa sering cuci tangan. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan basmalah. Oke, ini mau perhatikan, ini udah banyak yang hadir ya, 26 orang. Oke, persepsi. Siapa yang masih ingat menentukan nilai median data kelompok? Memakai rumus, Pak. Ya, apa rumusnya? Rumusnya ME sama dengan TB Ya. tambah buka kurung setengah kali N kurang FK per FME tutup kurung kali P. Nah, ya itu untuk menentukan nilai median data kelompok pelajaran kita sebelumnya. Oke, selanjutnya menentukan kuartil data tunggal. Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya. Mengurutkan datanya dulu, Pak, dari yang terkecil sampai ke terbesar. Ya, coba nih langsung ke soalnya. Jadi yang ditentukan Q1, Q2, Q3. Diurutkan dulu, gimana cara mengurutkannya? Dari yang terkecil, Pak. Ya, berapa? 157. Ya. 158. Ya. 160. Ya. 161. Ya. 162. Ya. 165. Ya. 170. Ya. Kalau cari Q1-nya? Q1-nya 158, Pak. Ya. Kalau Q2? 161. Q3? 165, Pak. Nah, kalau pakai rumusnya Q1 gimana caranya? Q1 sama dengan data ke I buka Ya, kurung. I-nya 1 ya. I-nya 1 karena Q1 makanya I-nya 1. Oke, terus. Buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Ya. Oke, itu rumusnya ya. Berarti bisa ya. Nah, ini pelajaran seminggu lalu ya. Oke, masuk lagi motivasi. Guru Matematika SMK Negeri 2 Pekanbaru akan menyeleksi siswa kelas 11 yang terdiri dari 24 rombel atau kelas untuk dipilih menjadi perwakilan sekolah mengikuti Olimpiade Matematika. Guru akan memilih 25% dari perwakilan kelas atau rombel siswa tersebut yang mempunyai nilai matematika yang tinggi untuk mengikuti seleksi. Nah, untuk membantu guru menentukan siswa yang akan mengikuti seleksi, guru matematika bisa menentukan kuartil dari nilai matematika siswa tersebut. Oke, kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem based learning dan dengan menggunakan video pembelajaran serta LKPD, peserta didik secara mandiri, rasa ingin tahu, jujur dan bertanggung jawab dapat 1. Menentukan kuartil data kelompok dengan tepat dan teliti. 2. Membandingkan nilai kuartil data kelompok dengan tepat dan teliti. 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran kuartil data kelompok dengan tepat dan teliti. Oke, sebelumnya ya Bapak sudah memberikan video pembelajaran dan LKPD di Google Classroom-nya. Coba Ananda buka kembali LKPD-nya. Oke, Bapak lihat nih udah ada yang ngumpul nih baru 5 orang nih ya, 5 kelompok lah ya. Oke, Bapak ambil nih salah satu kelompok nih, kelompok si Arya.
Ada orang ya? Hadir Pak. Coba bacakan ya Arya. Mulai Pak. Ya, mulai. Orientasi masalah. Perhatikan gambar berikut. SMK Negeri 2 Pekanbaru bekerja sama dengan PT Agung Toyota setiap tahunnya menerima siswa praktik kerja lapangan atau PKL pada siswa kelas 11 jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Siswa PKL dibagi di 3 tempat PT Agung Toyota, yaitu PT Agung Toyota SM Amin, Dr. Sutomo, dan Haji Imam Munandar. Pembagian tempat PKL ditentukan berdasarkan nilai psikotes siswa yang dilakukan langsung oleh PT Agung Toyota. Berikut data nilai psikotes yang diperoleh siswa kelas 11 jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau TKR. Nilai 41 sampai 50 frekuensinya 1. 51 sampai 60 frekuensinya 8. 61 sampai 70 frekuensinya 9. 71 sampai 80 frekuensinya 9. 81 sampai 90 frekuensinya 6. 91 sampai 100 frekuensinya 3. Jika PT Agung Toyota hanya menerima 3/4 dari nilai tertinggi yang akan diambil, maka tentukan batas bawah nilai psikotes yang bisa PKL di PT Agung Toyota. Organisasi kegiatan pembelajaran. A. Berdasarkan masalah di atas, informasi apa saja yang kamu ketahui? SMK Negeri 2 Pekanbaru bekerja sama dengan PT Agung Toyota setiap tahun untuk menerima siswa PKL. Siswa PKL dibagi di 3 tempat dan pembagian ditentukan berdasarkan nilai psikotes. B. Lanjut, yang B. Tuliskan apa yang ditanya dari masalah tersebut. Yang ditanya adalah batas bawah nilai psikotes siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru. Lanjut lagi nih SKL. Oke Pak. Ya, lanjut lagi SKL ya. Ya. Langkah-langkah dalam menentukan nilai kuartil data berkelompok adalah sebagai berikut. Langkah 1. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari data di atas. Ya. Nilai 41 sampai 50 frekuensinya 1. Frekuensi kumulatifnya 1. Nilai 51 sampai 60 frekuensi 8, frekuensi kumulatifnya 9. Nilai 61 sampai 70 frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 18. Nilai 71 sampai 80 frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 27. Nilai 81 sampai 90 frekuensinya 6, frekuensi kumulatifnya 33. Nilai 91 sampai 100 frekuensinya 3, frekuensi kumulatifnya 36. Oke, coba ada pertanyaan nih atau coba jelaskan lagi nih. Ulang lagi. Yang FK ini jelaskan. Frekuensi kelas pertama yaitu 1. Frekuensi kelas 9 yang didapat dari frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua. Ya, ini ditambahkan frekuensi, ya. Oke, terus. Iya, Pak. Frekuensi kumulatif ketiga 18 didapat dari frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3. Ya, ini ditambahkan ya. Oke, terus. Frekuensi kumulatif 27 didapat dari frekuensi 1 ditambah frekuensi 8 ditambah frekuensi 9 ditambah frekuensi 9. Ya, betul. Frekuensi kumulatif 33 didapat dari frekuensi 1 ditambah frekuensi 8 ditambah frekuensi 9 ditambah frekuensi 9 ditambah frekuensi 6. Ya. Frekuensi kumulatif 36 ditambah dari frekuensi 1
ditambah frekuensi 8, ditambah frekuensi Ya. 9, ditambah Ya. frekuensi 9, ditambah frekuensi 6, tambah frekuensi 3. Ya. Hasilnya 36. Oke, yang lain udah paham? Coba perhatikan lagi jawaban LKPD masing-masing ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sama, Pak. Sama semuanya ya. Oke, udah benar ya. Bapak tekankan Sama. lagi. FK ini frekuensi kumulatif ya, 1 sama dengan 1 nih ya. Ini frekuensi kelas kedua 9 ya. Ini 9 didapat dari 1 ditambah 8 ya, atau boleh juga ini kan ada dapat dari 1 nih frekuensi kelas pertama, frekuensi kumulatif kelas pertama 1. Untuk mendapatkan frekuensi kumulatif kelas kedua ini tambahkan di sini, ditambahkan ya, 1 tambah 8 ya sama dengan 9. Oke, untuk mendapatkan 18 ini frekuensi kumulatif kelas ketiga, berarti ini 1 tambah 8 tambah 9 ya sama dengan 18. Atau cara lainnya, kalau udah ini udah dapat nih, tambahkan ke sini 9 tambah 9 ya, 9 tambah 9 18. Kemudian terdapat 27 ini boleh juga gini cara yang ke samping aja nih. Nah, tambahkan nih ke samping. Nah, ini 18 tambah 9 27, 27 tambah 6 33, 33 tambah 3 36. Nah, gitu juga boleh ya. Nah, Oke, Pak. oke, kita teruskan lagi. Oke, masih SQL. Coba langkah lagi, lanjut. Langkah 2. Tentukan letak kuartil terlebih dahulu dengan persamaan I/4 dikali N. Jadi, sama dengan 1/4 dikali 36. Hasilnya Ya. 9. Ya, Jadi, lanjut. kuartil terletak pada data ke-2 berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari kuartil terletak pada kelas interval 51 sampai 60. Oke, yang lain ada pertanyaan nih. Perhatikan jawaban LKPD masing-masing. Ya, berarti kita mencari Q1 ya. Ulang lagi, tekankan kepada Anda semua. Ya, rumus untuk mencari letak kuartil ini ya, I/4 dikali N. Jadi kalau kita mencari kuartil bawah atau Q1, berarti kita ganti I-nya dengan angka 1 ini. Kalau kita mencari kuartil tengah atau Q2, ya berarti ini kita ganti dengan angka 2 nih ya. Kalau ganti angka 2 sini, berarti 2/4. Kalau kita mencari kuartil atas, kuartil 3, berarti kita ganti I sini dengan 3, berarti 3/4 kali 36. Nah, jadi kuncinya untuk mencari kuartil data kelompok, iya di sini. Ya, ini kuncinya di sini. Letak kuartilnya. Ya, kalau Paulus sekali lagi. Kalau mencari kuartil bawah, berarti mencari Q1, ganti I-nya dengan angka 1. Ini dia I1, 1 di I-nya. Kalau mencari kuartil 2, berarti ganti I-nya dengan angka 2 di sini. Ya, kalau mencari kuartil atas, Q3, ganti sini I-nya dengan angka 3. Oke, paham Anda semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Insyaallah. Paham. Insyaallah paham, Pak. Insyaallah paham, Pak. Oke, lanjut lagi. Yang siapa lagi ini? Alinur, ada Alinur? Ada, Pak. Nah, coba bacakan langkah ketiga lagi nih, Alinur. Langkah 3. Menentukan tepi bawah kelas, frekuensi kelas kuartil, frekuensi sebelum kelas kuartil, dan panjang kelas. Tepi Ya. bawah kelas kuartil atau TB. TB sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Frekuensi kelas kuartil atau FKI sama dengan 8. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil FK sama dengan 1. Panjang interval kelas kuartil atau P sama dengan 10. Oke, ini udah benar yang dikasih tahu Alinur udah benar. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar ya. Nah,
Atau apakah ada pertanyaan lagi nih? Udah paham semua? Paham, Pak. Oke, Bapak tekan lagi nih ya. Sekali lagi Bapak tekankan lagi. Kuartilnya berada di kelas kedua di sini. Ya, Iya, Pak. untuk mencari TB, Bapak sekali lagi perhatikan intervalnya yang sebelah kiri, batas bawahnya. Ini 51. Ya, 51 ini kita kurang 0,5 menjadi 50,5. Oke. Kemudian apalagi kita cari tadi? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif berarti FK. Ya, perhatikan yang angka di atasnya nih. Nah, ini di atasnya berarti ini FK-nya. FK-nya 1. Kalau FQ-nya perhatikan angka di sampingnya. Ya, berarti ini 8. 8. Ya. Untuk P-nya ini berapa jaraknya nih? 41 ke 51, 51 ke 60. 41 ke 41 ke 51, 41 ke 61, 10 jaraknya. Atau boleh juga P ini 51, 52, ini kan 51 sampai 60 nih. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ya, itu berarti P-nya 10. Langkah keempat, menentukan kuartil dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 4N dikurang FK per FKI tutup kurung kali P. Ya. QI sama dengan 50,5 ditambah dalam kurung 9 buka kurung 9 dikurang 1 per 8 tutup kurung dikali 10. Ya. Sama dengan 50,5 ditambah buka kurung 8 kali 10 per 8 tutup kurung. Sama dengan 50,5 ditambah dalam kurung 80 per 8. Sama dengan 50,5 ditambah 10. QI sama dengan 60,5. Nah, coba perhatikan ya jawabannya ini udah benar ya kawannya nih ya. Berarti ini rumusnya QI sama dengan TB ditambah I per 4 kali N dikurang FK per FQI dikali P. Ingat tadi ya, itu ya tergantung kalau ditanya kuartil bawah berarti Q1. Kalau ditanyanya kuartil tengah berarti I-nya 2, Q2 berarti. Kalau kuartil atas ditanya 3 I-nya berarti Q3 gitu ya. Oke, ini udah benar. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Ya. Dari langkah menghitung kuartil yang telah kalian kerjakan di atas, dapat disimpulkan hanya siswa yang di atas nilai kuartal bawah yang dapat melaksanakan PKL di PT Agung Toyota, yaitu 27 orang, orang yang tidak diterima. Oke, ada tambahan nilai ini. Apa yang ditanya? Nilai kuartil bawah ya kan? Batasnya kan? Batasnya. Iya, Pak. Batas nilai kuartil bawah. Jadi harus disebutkan ini berapa batas nilai kuartil bawahnya? 60,5. Berapa? Ah iya, jadi ini kurangnya ya disebut batas nilai kuartil bawahnya 60,5. Ya. Nah, pertanyaan dulu nih. Dengan Julianus 27 dari mana datangnya? Ya, tadi ini kan kesimpulan dari kelompok Julianus bahwa siswa yang di atas batas nilai kuartil bawah yang dapat 60,5 ya, tadi belum disempat dibunyikan di sini. Iya, Pak. Jadi 27 orang ini dari mana datangnya? Coba jelaskan dulu. Dari mana datang 27 ini? Dilihat dari frekuensinya, Pak. Nah, coba Bapak apakah ya, balik ke atas lagi nih, frekuensinya. Iya, Pak. Oke, ini Julianus ya. Nah. Oke, gimana? Coba. Dilihat dari frekuensinya, Pak. Dimulai dari 61 sampai 70 hingga 91 sampai 100, Pak. Oh, berarti dari sini? Iya. Iya, Pak. Berarti mana pilihan? Ini ya? Iya, Pak.
Nah, ini dilihat nih 27. Bapak tekankan lagi nih kepada kawan-kawannya, pada Ananda semua. Nah, ya, dan tanda 27. Ya, tadi Julianus ini dijumlahkan semuanya. Berarti nak terima ada 9 orang. Yang berarti nilai yang di bawah 60,5 ini tidak diterima, yaitu 1 tambah 8 9. Berarti 9 orang ini tidak diterima di PT Agung. Nah, ya, jadi mereka nanti akan mencari tempat magang sendiri gitu ya. Ya, Pak. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah mengerjakan serangkaian kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? 1. Kuartil adalah jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Lanjut. Nomor 2, langkah-langkah menentukan nilai kuartil data berkelompok. Menentukan nilai N, TB, FI, P, dan menggunakan rumus. Ya. Oke, ada yang lain tambahan? Ananda yang lain? Nah, cuma ini kurang sedikit apa ya? Ini jangan lupa nih, kalau data kuartil ini, yang data yang diurutkan dulu ya, baru dibagi 4. Ayo berlatih. Sebanyak 20 orang pekerja dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Data tinggi badan dibuat dalam bentuk kelas-kelas interval. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut. Tinggi badan 151 sampai 155, frekuensinya 3. 160, frekuensinya 4. 161 sampai 165, frekuensinya 4. 190 sampai 170, frekuensinya 5. 171 175, frekuensinya 3. 176 sampai 180, frekuensinya 1. Atas. Langkah pertamanya, ya. Hitunglah kuartil atas Q3 dari tabel tersebut. Ya. FK1-nya 3, Pak. FK1 3. Ya, terus. FK2-nya 7. FK3 11. FK2 7. 11 ya. FK4 16. 16. FK5 19. 19. FK6 20. 20 ya. Oke. Ya, terus. Total frekuensinya 20, Pak. Apa tuh jumlah frekuensi? Berarti apanya itu dilambangkan apa? N-nya, Pak. N. Oke, betul ya. N-nya 20 diketahuinya ya. Apalagi? Mana nih? Rumusnya Coba lihat bukunya lagi. Memang di bawah ini kok udah ada. Cuma kan supaya kawan yang kelihatan soalnya, ini kan udah ada punya apa nih Julianus ya. Iya, Pak. Nah, yang ini. Ada kan bukunya, lihat bukunya. Cuma kan supaya nampak kawannya soalnya, maksudnya supaya yang lain nampak, kelihatan soalnya, kita buat lagi di sini gitu ya. Iya, Pak. Nah, N-nya ke 20. Rumusnya Nah, apalagi tadi yang diketahui di sini yang dibuat Julianus di bawah tadi. Rumusnya lagi, Pak, yang I/4 tuh, Pak. I/4. I/4 ya, I/4 N. kali N. N ya. Berarti Sama berapa dengan nih? 3/4 Ya. kali 20. Ya, 3/4 kali 20. kali 20. Kali 20, Pak. Nah, sama dengan 15. ya, berapa ya? Sama dengan 15 ya. Nah, Iya, Pak. ya, apalagi setelah itu? Interval kelasnya, Pak. Ya, intervalnya itu. Di 166 sampai 170, Pak. Iya, berarti ini intervalnya ya, benar ya. Iya, Pak. Oke, langkah seterusnya apa lagi?
Mencari TB, Pak. Mencari TB, kita bawa sini TB. Berapa Sama dapat TB? Ya, 166 dikurang 0,5. 166 dikurang 0,5. Ya, benar. 100 berapa 165,5. nih? FK lah dulu. FK, berapa FK-nya? FK-nya 11, Pak. FQ-nya 5. FK-nya 11. FQ-nya 5. 5. Ya, nah ini ya. FK yang berarti di atas 16 itu 11 ya. Kalau FQ berarti di samping 16 nih, berarti 5 ya. Oke. P-nya 5, Pak. P-nya 5 ya. Oke, P-nya 5. P-nya 5. Oke, ini paham semua ya. Ya, Pak. Baru masukkan Rumus. rumusnya ya. Nah, di bawah udah ada. Udah, Pak. Paling akhir. Nah, oke, lanjutnya sini ya. Berarti Q3 sama dengan ya, Q3 sama dengan TB TB tambah ditambah ya, buka kurung 3/4N 3/4N ya, kurang FK dikurang F per FQ, Pak. per FQ ya, tutup Tutup. kurung P. kali P ya. Oke, sama dengan, nah, masukkan semuanya nih. TB-nya 165,5 165,5 sama ditambah dengan 3/4-nya 15 kurang 11 11. FQ-nya 5. 5. Oke ya. Sama dengan 165,5 165,5 ya, tambah dalam kurung 4 kali 5/5 4/5 kali 5 ya. Ya, sama dengan 4 kali 5, Pak. 4 kali 5. Ya, 4 kali 5/5. 4 kali 5/5 gitu ya. Boleh. Sama dengan 165,5 165,5 tambah ditambah per 5. 20/5 itu berapa? 4, Pak. Berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya? 169,5. 69,5. Oke, yang lain, ada yang lain? Ya, ada yang berbeda? Bersama? Sama, Pak. Pak. Ya, tidak benar ya. Atau kalau salah, kalau seandainya tidak berbeda, ya, nah, diperbaiki. Nah, apa kesimpulannya nih, Julianus? Kesimpulan untuk ini, jangan lupa ya. Setiap ya soal menjawab soal jangan lupa. Ini kan ditanyanya kuartil atas Q3. Jadi maksudnya ya jangan lupa kesimpulannya. Jadi kuartil atas Q3 dari tabel tersebut adalah 169,5. Ya, Pak. Oke, coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Coba kita sama-sama menyimpulkan ya. Ya, Pak. Sama-sama aja, Pak. Ya, sama. Ya. Oke, Bapak bimbing ya. Nah, kuartil adalah apa kuartil? Nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian Ya. besar. Dengan Ya, jumlah ya betul. Kemudian langkah-langkahnya apa langkah-langkahnya?
Langkah-langkah menentukan Tentukan kabel frekuensi simulatif. ya. Kemudian Terus menentukan letak kuartil dengan rumus I/4 dikali N. ya. Terus SQL. Lalu tentukan tepi bawah kelas, frekuensi Ya. kelas kuartil, frekuensi sebelum Ya. kelas kuartil, dan panjang kelas. Ya. Ya. Kemudian tentukan kuartil dengan rumus Q sama dengan PB ditambah I/4 kali N dikurang FK dibagi FQ kali Ya. T. Nih, Bapak tekankan lagi. Kesimpulannya, yang pertama, kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. 2. Langkah menghitung kuartil data kelompok. A. Menentukan kelas kuartil. B. Menentukan tepi bawah dari kelas kuartil. C. Menentukan panjang interval kelas kuartil. D. Menentukan frekuensi kelas kuartil dan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Yang E. Menghitung kuartil dengan menggunakan rumus. Oke, itu deh ya kesimpulan kita hari ini. Oke, terima kasih pada anak bapak tadi ya yang telah mempresentasikan dan saling bertanya jawab ya. Oke, seterusnya nanti ini ada evaluasi, ada 3 soal. Ini pertama soalnya, yang kedua dan yang ketiga. Nanti ini bapak share di Google Classroom-nya. Nanti setelah ini dikerjakan. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, kemudian materi pertemuan berikutnya ya, desil dan persentil data kelompok. Oke, demikian pertemuan kita hari ini ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.